Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis. Dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi. Anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada kalian yang udah komentar, yang udah request kita dan juga memberikan kita like dan dislike kita juga ya. Makasih yang udah subscribe. Kepada teman-teman yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang ya. Selamat bergabung. Insyaallah ya kita bakal bereaksi yang luar biasa buat kalian semua ya. Yes. Dan juga kepada kalian yang pengen menghantarkan kita request, bisa hantarkan ke The Pakcik Official di IG kita ya guys. Mantap. Nah, untuk kali ini Pakcik kita akan melihat ya, kita pengen ke Indonesia nih ya. Mungkin sekarang ini kita di Indonesia guys. Sekarang ini ya? mungkin kita berada di Jakarta dan Iya, Bogor. benar. Ya, tetapi kita itu pengen belajar ya. Ada beberapa arti istilah-istilah bahasa Indonesia yang mungkin kalian nggak tahu dan juga kita pastinya nggak tahu lah ya kayak gitu. Jadi kita pengen belajar nih daripada channelnya Nesi Judge ya. Ini pinter banget, cerdas banget ya. Ini channel yang sangat memberikan kita fakta, info yang menarik ya di Nesi Judge. Jadi apa aja ya arti atau istilah-istilah bahasa Indonesia yang mungkin kalian nggak tahu? Sebelum tuh apa yang kamu tahu sebenarnya? Macam contoh singkatan. Apa yang mereka sering gunakan? Sebagai contoh. Seperti aku sebagai keren itu ya biasa. Iya, tapi kebanyakannya itu kan seperti gokil, kocak ya kan? Jaksel, Jaktim kayak mungkin gitu, ada kan? lagi perkataan yang lain. Iya, tapi ini istilah-istilah bahasa Indonesia yang mungkin kalian nggak tahu bilangnya. Maksudnya bukan aja kita yang nggak tahu ini. Orang Indonesia sendiri pun juga ada yang nggak tahu ini, guys. Nah, jadi nggak perlu basa-basi, kita akan mulakan dalam 3, 2, 1, and go. Wih, Kita penasaran pastinya apa ya? Kita udah punya jawabannya guys. Mari kita lihat. Hey guys, it's Nesi and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Beberapa waktu lalu kita sempat membahas nih tentang istilah-istilah yang jarang diketahui sama orang-orang. Dan di video itu banyak banget yang request kayak kita sering-sering dong bahas yang kayak gini-gini karena ini menambah knowledge, pengetahuan. Nah tapi kalau di video itu kita membahas tentang hal-hal nih yang sering kita rasakan tapi kita nggak tahu namanya apa. Di video kali ini kita akan membahas tentang kata-kata atau ekspresi-ekspresi dalam bahasa Indonesia yang sering banget kita pakai, tapi banyak dari kita nggak tahu sebenarnya artinya tuh apa. Well, kalau misalkan kalian udah tahu ya nggak apa-apa, lebih hebat lagi. But basically di video kali ini kita akan membahas istilah-istilah atau ekspresi-ekspresi tersebut. So without any further ado, let's get to the list. Of course, kita harus memulai video ini dengan naik pitam. Kalau kalian ikutin aku di Twitter, pasti kalian tahu nih tentang drama naik pitam yang waktu itu aku sempat pakai. Basically aku bercanda, aku bilang sesuatu bikin aku naik pitam karena aku tahu gimana cara menggunakan naik pitam, tapi aku nggak tahu sebenarnya pitam itu artinya apa. Apa sih sebenarnya naik pitam itu? Well, naik pitam itu sebenarnya adalah salah satu idiom dalam bahasa Indonesia. Idiom itu apa? Idiom adalah gabungan biasanya dari dua kata yang maknanya tidak bisa diartikan secara harafiah. Nggak bisa diartikan langsung. Kayak naik pitam nih, secara harafiah artinya naik adalah bergerak ke atas, pitam sendiri artinya adalah pusing kepala. Nah, makna dari naik pitam bukanlah bergerak ke atas sampai kalian pusing, melainkan menjadi marah sekali. Jadi sekarang kalau misalnya ada orang yang pakai naik pitam, kalian bisa tanya, emang lo tahu arti naik pitam apa? Pitam Kalau artinya aku apa ya? naik pitam itu ya, Baci ya. Kalau aku naik pitam itu bagiku kalau kita rasa pusing, rasa panas kayak gitu. Kalau kita kena cahaya matahari yang sangat kuat, jangan terus panas gitu. Pengen naik pitam, pengen pingsan lah kayak itu. Gitu. Kayak tapi gitu. kalau istilah kita bukan naik pitam, tapi apa? Bukan. Kalau aku mau pitam aja. Mau pitam. Oh, pengen pitam nih. Kayak gitu. Pitam. Nah, gitulah. Kalau kita macam mau pingsan nih. Gitu. Mau pingsan lah. Kalau aku, naik pitam. Kayak gitu lah. Kayak gitu lah. Oke. Lanjut.
Ini jawabannya guys. Next ada segede gaban. Pasti kalian pernah Segede dengar kan? gaban. Wow, gila tasnya segede gaban. Nah, Oh. karena segede obviously kita tahu ya, artinya sebesar. Tapi Iya, kalian benar. tahu nggak gaban itu Gaban. apa? Dan Gaban dari itu mana ya. bisa muncul Gaban. istilah Gaban. segede gaban ini? Jadi kata gaban yang ada dalam istilah segede gaban berasal dari salah satu tokoh robot asal Jepang, yaitu Uchu yang besar. Keiji Gavan, atau dalam bahasa Inggrisnya Space Sheriff Gavan. Nah, menurut Ini robot yang battleheroes.fandom.com, tokoh robot ini tuh biasanya menggunakan kostum perak dilengkapi sama peralatan yang canggih. And yes, namanya Gavan, bukan Gaban. Tapi somehow Gaban. lidah orang Indonesia kita ini kadang suka melafalkan V jadi B. Jadilah istilah segede Gaban, bukan segede Gavan. Nah, emang robot Gavan ini sempat populer banget di Indonesia di tahun 80-an dan disukai banget nih sama anak-anak pada masa itu. Dan fun fact, sebenarnya ukuran robot Gavan itu ternyata nggak terlalu besar. Kurang lebih Iya, sama iya, iya. sama Aku kan manusia lupa pada tadi ya. umumnya. Aku Tapi pikir istilah Gaban itu segede bujang Gaban ya. ini bermula Bukan. ketika suatu hari muncullah Gaban. patung robot Gavan berukuran nah, 11 iya kan? meter yang dipasang di Dufan, Ancol, Jakarta. Gede banget. Dufan Ancol. Iya, kita pergi ke sini nih ya kan. Yes. Ah, Perlu dicari nih, Gaban. guys. Mungkin kita sudah cari. Nah, Ya, mungkin kita sudah di sini ya nggak Iya. tahu. Jadi harus kalian update kita di IG ya guys. betul. Oke, lanjut. Banget sampai orang-orang mulai bilang kayak segede Gaban, dan muncullah fenomena itu ketika melihat sesuatu yang besar kayak gila gede banget segede Gaban. Gitu guys. Perumpamaan gede The more you gaban. know. Apakah ada yang tahu sebelumnya? Coba komen di bawah. Next ada tetek bengek. Wih. Tetek bengek. Tetek bengek. Aku harus membiasakan biar kata-kata ini terdengar biasa. Tetek bengek. Coba sebelum aku kasih tahu makna sebenarnya, menurut kalian atau sepengetahuan kalian apa sih arti dari tetek bengek itu? Coba komen di Tetek bawah. bengek. Kalau Oke, kalian lanjut. menjawab Bentar. bahwa dan lain-lain atau Tetek bengek ya guys. Tetek bengek. Ya tetek itu pasti si Paci ini tahu. Bengek. Kalau tetek itu tahu lah, tapi Iya, bengek semua orang apa? tahu tetek ya kan. Itu normal ya, semua orang tahu Kenapa? tetek ya kan. Kenapa Tapi- tetek bengek? Bengek itu apa? Kita nggak tahu guys. Ya jujur aja tetek tahu lah. Kalau bengek nggak tahu. Ya. Tetek Iya masa bengek. normal ya. Siapa nggak ada tetek? Semua ada. Ya. Nggak Benar, perlu benar. di normal aja. Ya. Oke, lanjut. segala sesuatu atau semuanya. Kalian kurang tepat karena sebenarnya arti dari tetek bengek itu adalah masalah kecil atau remeh. Kita nggak usah ngomongin ya origin atau kayak asal dari kata-kata ini, karena aku yakin kalian udah tahu ya. Tapi Masalah kenapa yang bisa kecil. jadi masalah yang kecil tetek ya? bengek. Karena Ah, kayak sebagai gitu ya? bengekers, Bengekers. sebagai orang dengan masalah pernafasan seperti saya, ini bukanlah masalah yang kecil atau remeh Oh, iya, ya. kayak gini ya, Ketika kayak asma gini ya, sudah berarti ya? menyerang, menyerang. Kayak gini ya, kalau kita dalam masalah ya, masalah itu kecil aja ya. Seperti tapi kamu lebay ya kan dengan masalah itu, tapi kita tetek bengek kayak gitu lah. Sesuai, Oh, tapi sesuai ya. agak sukar juga lah. Tetek untuk bengek lah. menyebutnya. Nah, gitu. Sebab Sukar kita, apa? kita ini bengekers. Senang aja ya tetek bengek. Nah, Tetek bengek nih. nah Gitu ya. masalah kecil aja kayak gitu. Oh, oke, lanjut. Ketika asma sudah menyerang, kita harus lupakan semua tetek bengeknya, kecuali yang ada di tubuh kita. Kan? Udah Next. bilang dia. Kalau kalian nonton video ini, rekomen film terseru sepanjang masa. Dibalas sama Anne Sugar, Don't Breath. Maksudnya Don't Breathe kayaknya. Dibalas lagi sama Moa, Don't Breath. Goyang. Goyang Don't Breath. Goyang dompret. Oh, goyang Goyang dompret. Gimana kita baca ini balasan-balasan tweets Goyang terkocak. dompret. Di situ ada yang ngomong goyang don't breath. Dan di video itu aku sama Goyang NCC mulai ribut mencari tahu apa sih sebenarnya dompret itu. Apa itu goyang dompret? Jadi yang dari Rumahnya di English kan menjadi dompret. Don't breathe ya. Padahal Jangan dompret. bernapas kayak gitu ya. Goyang dompret. Goyang dompret ya. Jadi kita juga pikir deh dompret. Goyang Karena kalau don't breathe dompret. itu ya kan jangan bernafas kayak gitu, jangan bernafas ya. Iya. Oke, lanjut. Apa ya? Dari kita baca-baca di internet, kata dongbret atau dongbret merupakan salah satu kesenian rakyat yang berkembang di daerah pantai utara Jawa Barat, khususnya di Pantai Belanakan Pamanukan, Kabupaten Subang. Konon
katanya, jadi di daerah itu tuh goyang dompet itu bukan sekedar goyangan atau hiburan, Itu melainkan seni. juga bagian dari upacara nadran yang berfungsi sebagai simbol kesuburan, guys. Jadi setiap musim pelelangan ikan tiba, goyang dompet akan ditampilkan sebagai pelepas lelah para nelayan dan juga hiburan untuk para pelanggan ikan. Nah, tapi selain pengertian yang tadi tuh, ada juga yang mengatakan atau mendeskripsikan goyang dompet sebagai goyang dompet itu artinya goyangan saat menyanyi atau mendengar lagu dangdut yang dilakukan oleh para pria-pria yang sedang nyawer atau memberi tips karena bidu wanita yang seksi bahenol dan aduhai. Sayang kita Seksi belum menemukan bahenol. sumber lain Siapa yang bikin ada komen sisi itu, guys? Mana yang bener guys? Yang pertama atau yang kedua? Coba komen di bawah. Next. Next sudah tahun atau zaman jebot. Pasti kalian sering dengar kan kayak orang bilang, ih itu kapan? Itu udah tahun jebot. Pasti kalian gak asing sama kata-kata atau frase ini ya. Banyak banget orang yang masih pakai, ih baju zaman jebot masih dipakai aja. Ih jangan diinget-inget itu mau udah zaman jebot. Lah itu kejadiannya mau udah lama banget tahun jebot. Nah apa sih sebenarnya arti dari jebot? Menurut Jebot ya KBBI, gitu ya? kata Klasik ya? jebot itu punya dua makna guys. Menunjukkan waktu dahulu atau istilah untuk barang yang sudah tua, lapuk, uzur. For your information, walaupun kata jebot itu ada di KBBI guys, kata jebot ini guys bukanlah kata baku, melainkan termasuk dalam ragam bahasa cakapan atau bahasa gaul yang biasa dipakai sama anak-anak muda nih dalam percakapan sehari-hari ya. Walaupun lagi yang make kebanyakan sudah bukan anak-anak muda ya. Jebot. Yang make orang-orang Jebot. Iya, parah banget. Next. Yes, banyak banget cara untuk mengumpat. Mengumpat, bukan ngumpet ya guys ya, Mengumpat. untuk ngatain. iya, Misuh-misuh. Di Indonesia Nah, sebab kita sendiri pun menggunakan ayat mengumpat juga. Iya, mengumpat. Jangan ngumpat aku deh. Bukan Jangan mengumpet ya, mengumpat. Mengumpat, kita mengumpat. Iya. Jadi kita bisa pakai bahasa macam-macam ya, dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, sampai bahasa gaul, bahasa luar Galau. juga. Walaupun nggak baik nih, sering-sering mengumpat ya guys. Galau. Tapi kadang Dia we just can't panggilnya help it. bahasa Kita gaul. harus mengeluarkan ekspresi Gaul, ketika gaul. marah gitu atau kesel atau kayak kaget menggunakan kata-kata kurang baik itu. Salah satunya adalah kutu kupret. Tapi kutu kupret itu bisa kupret, diklasifikasikan menjadi salah satu kata pengumpat yang lumayan manis gak sih? Hei kutu kupret, kayak lucu aja gitu, kayak kutu Kutu kupret. Kalau aku dengar orang ngamuk-ngamuk Apa kayak kutu kutu kupret tuh kayak gemes gitu. Anyways, apa sih arti kutu kupret? Kutu kupret. Well, menurut artikel yang ditulis oleh Pak Apria W. Alvisa di kumparan.com, kupret adalah singkatan dari kutu kampret. Loh, jadi kutu kupret adalah kutu-kutu kampret. Kampret itu kalau misalnya kalian nggak tahu guys, adalah semacam kayak kelelawar kecil pemakan serangga yang sering makan buah-buahan yang ada di pohon. Jadi kutu kupret itu adalah kutu square kampret, kutunya kutu di kampret. Nah, Menarik. Nah, istilah kutu kupret sendiri itu mengacu kepada seseorang atau sesuatu yang annoying banget tapi nggak kelihatan. Oh, selama ini aku menggunakan ini dengan salah. Aku pikir cuma sebatas untuk ngatain orang yang annoying gitu kayak "Ih, kutu kupret." Oh. Dengarkan kalian semua Ipa kutu Cikis. kupret. Itu contoh guys, contoh. Ternyata orang yang kecil banget tuh karena dia kutunya kutu di kampret. kutu Kalau di kalian kampret. taunya kutu kupret apa guys? Dan dipakai dengan cara apa? Kamu Apa- ini kutu kampret atau kutu kupret? Tapi kampret itu pun aku baru tahu Paci itu adalah binatang ataupun itu adalah sebuah kelelawar ya. Itulah. Kampret Ya loh. ampun. Ya gitu kan selalu Kampret. kita dengar ya kampret Betul. banget loh. Oh, kayak gitu. Oh, rupanya itu kelelawar ya guys. Wah, ini pelajaran yang bagus tuh kali ini ya. Oke, lanjut. Kalian tahu bahwa dia adalah kutunya kutu di kampret? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada dari Hong Kong. Pasti sering banget kan denger kayak, gue baru beli lipstick nih 12 juta harganya. Hah, 12 juta dari Hong Kong? Ya kalau kita kan Oh, beda ya, lo kan maksudnya orang kaya. murah kayak gitu. Orang kaya dari Hong Kong dan sebagainya. Kenapa Hong Kong sih? Kenapa? Jadi menurut cerita yang beredar guys, ada beberapa versi asal usul istilah dari Hong Kong. Ini adalah dua di antaranya. Jadi versi pertama menceritakan bahwa asal usul istilah dari Hong Kong itu lahir di tahun 70-an di Universitas Indonesia. Katanya ada salah satu mahasiswa UI ini yang sempat memamerkan foto kuburan Cina yang katanya dia potret itu langsung di Hong Kong. Nah beberapa waktu kemudian diketahui lah bahwa ternyata fotonya dia itu nggak difoto di Hong Kong, melainkan dia
diambil di Medan. Nah, sejak saat itu dipakailah dari Hong Kong untuk mengabarkan kejadian yang tidak sebenarnya terjadi untuk nyindir basically orang-orang yang berbohong. Ada versi kedua, jadi dulu dipercaya nih bahwa barang-barang dari Hong Kong itu adalah wujud kesempurnaan hidup. Saat itu baju-baju bagus, keramik, peralatan elektronik, serta barang-barang mewah lainnya itu semua datang dari Hong Kong. Dari fenomena itulah lahir istilah dari Hong Kong yang digunakan sebagai bentuk sindiran untuk segala hal yang terlihat mewah dan sempurna dari Hong Kong. Nah, kira-kira versi mana nih yang Nah ini aku beli nih dari Hong Kong. Wah gitu. Iya, kayak gitu ya. Wah. Maksudnya itu istilahnya untuk kita memberitahu yang sesuatu itu mahal, Ya, ya. sama ada mahal ataupun sebenarnya itu cuma sindiran gitu. Sindiran aja. Oh, dari Hong Kong kayak gitu ya kan. Dari Hong Atau, Kong ya. ini lipstick ini dari Hong Kong nih. Nah, kayak gitu. Gitu. Oh, ini sebenarnya istilah-istilah untuk bercanda dengan teman-teman kayak gitu ya. Betul. Oke, lanjut. Lanjut. yang menurut kalian lebih masuk akal? Coba komen di bawah. Atau kalian punya versi lain? Jangan-jangan sebenarnya dari Hong Kong tuh datangnya dari sini? Boleh banget ditulis di bawah. Apalagi kalau kalian nulisnya di Hong Kong. But anyways guys, I hope that you guys enjoy this video. Enjoy Semoga banget. kita belajar Enjoy. bareng-barengnya juga. Akhirnya aku tahu pita artinya apa. Seru ya, kehidupan persosial mediaan. Pressure-nya segede gaban, kadang suka bikin naik pitam, dengan segala masalah dan tetek bengeknya. Kadang suka kepikiran gitu, zaman jebot pas belum ada internet, cuma bisa denger radio seharian mainin goyang dompet. Jadi bersyukur juga sekarang ada sosial media, walaupun isinya adalah kita-kita kutu kupret. Kutu kupret Anyways, ya benar. Woi, disambung ini udah ya. waktunya istirahat. Other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalnya kalian suka video, klik like and follow aku di Instagram dan Twitter. Gampang banget nih, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Woi. Lanjut guys, lanjut. Wah, terima kasih buat Nesi Just juga atas kontennya, sangat enjoy. Ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita sendiri pun baru tahu juga tentang kutu kampret, kutu kupret dengan dangdut. Dangdut apa? Dangdut apa tadi? Dangdut dompret. Dompret. Nah, dangdut dompret. Ya, dan juga ya kalau aku itu ya segede gaban, nah itu ya kan. Segede rupanya kapan itu ya? artinya. Oh. Jadi sebenarnya ini adalah satu video yang sangat mengedukasi kita ya, sangat berwawasan, sangat informatif ya. Yang jadi kita itu yang nggak tahu bahasa, nah kita belajar hari ini, kita ada beberapa istilah dan juga bahasa-bahasa yang kita nggak tahu. Mungkin kalian juga tahu ataupun kalian nggak tahu ya, sila komentar di bawah dari seperti biasa guys. Jadi inilah sebenarnya kalau gaban itu anak 90-an pasti tahu lah ya Paci ya. Betul. Gaban. Lepas itu ada istilahnya lagi segede gaban. Jadi macam Segede contoh kita gaban. mau ekspresi sesuatu itu, wah ini nasi gorengnya ini segede gaban. Wah, gitu. segede gaban nih guys. Itu ya kan. Paham ya. Pastilah ya. Jadi guys, mungkin kalian minta kita untuk lagi melihatnya selain ini daripada Nesi Just, sila komentar di bawah. Insyaallah kita bakal reaksi nanti. Dan juga pada teman-teman kita ya, makasih yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Ya jangan lupa untuk temui kita di IG kita The Pacik Official. Di sana kita bisa ngobrol bareng dan juga saling memberikan informasi dan juga ide-ide yang sangat bagus di sana. Ya, jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya, Baci ya. Yes, itu saja barangkali berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen double serta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.